Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lebih selamat lingkungan kanalatai, salam sujud karinding malempan. Adil katalino, basuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Yang kami hormati Direktur Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan Ofisial, Ibu Dr. Nur Hidayah, SHMA, dan seluruh pengurus dan juga anggota Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan yang sudah membersamai kita, Bapak narasumber Dr. Agustin Teras Narang SH, selaku anggota DPD RI Dapil Kalteng, segenap tim HPSK ofisial dan seluruh peserta short course batch 6 yang saya hormati dan saya muliakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya kita berjumpa lagi. Ini yang ke-6 batch short course Certificate of Instrumental Management Leadership dengan tema menata ulang Indonesia, krisis lingkungan dan masa depan demokrasi berkelanjutan, dengan pembahasan spesifik pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana, sinergi negara dan daerah dalam menanggapi krisis lingkungan melalui tata kelola sumber daya yang berkeadilan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alangkah baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Sebelum saya pasrahkan ke narasumber, izinkan kami selaku penyelenggara menyampaikan TV narasumber pada berikut ini. Nama lengkap beliau Dr. Agustin Teras Narang SH, Banjarmasin 12 Oktober 1955. Alamatnya Jalan Dharma Wangsa Raya nomor 38, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Beliau menempuh S1-nya di Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, Fakultas Hukum tahun 1974 sampai 1979. Terus mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Institut Injili Indonesia, Batu, Jawa Timur, dalam bidang sosial tahun 2013. Beliau menamatkan doktoralnya di Universitas Pelita Harapan Jakarta di program Doktor Ilmu Hukum tahun 2012 sampai 2015. Memang beliau spesialisasinya hukum semua dalam background akademik. Menariknya, beliau sangat complicated ya, pernah berkecimpung di dunia praktisi, di pengacara, di kantor pengacara Kusnandar dan Associate di tahun 1981 sampai 1982, juga berlanjut di kantor pengacara RO Tambunan SH di Jakarta 1982 sampai 1984 dan seterusnya. Beliau anggota DPR RI masa bakti 1999 sampai 2024 dan di Ketua Komisi 2 DPR RI masa bakti 1999 sampai tahun 2004, di Ketua Komisi 3 DPR RI masa bakti 2024 sampai 2005, terus Gubernur Kalimantan Tengah di periode pertama di tahun 2005 sampai 2010,
dan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2010 sampai 2015. Beliau juga mempraktekkan akademiknya di dosen Universitas Pelita Harapan, Kranji, Tangerang, sejak sejak 22 Agustus 2016 sampai sekarang. Juga di Universitas Kristen Indonesia Jakarta, juga di Firma Teras Narang dan Partner, ini di praktisinya, merupakan anggota Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta, juga Presiden Komisaris PT Indomoro Bencana, dan juga beberapa di Ketua Dewan Yayasan Universitas Kristen Palangkaraya, dan beberapa direktur di kepengurusannya. Karena sangat banyak sekali. Riwayat politiknya juga kompleks. Anggota DPR RI masa bakti 1999 sampai 2004, kayak gitu, dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Komisi 2 DPR RI masa bakti 1999 sampai 2004, kayak gitu. Dan seterusnya, kayak gitu Bapak Ibu. Ini juga beliau berproses dari bawah sampai ke atas. Jadi pernah jadi Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Kristen tahun 1975 sampai 1976 dan seterusnya. Pernah di Pradi, pernah di Kadin, Ikadin, kayak gitu. Dan pernah di Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Madin periode 2010 sampai 2015. Beliau mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama, kayak gitu, dari Presiden RI. Dan banyak sekali Bapak Ibu bisa baca sendiri, karena saya tidak mau mengambil waktu dan saya pengen sekali menyimak dengan seksama. Bapak Ibu juga bisa menyimak dengan seksama dan juga menyiapkan pertanyaan terbaiknya kepada beliau narasumber Bapak Dr. Agustin Teras Narang. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama dan utama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan yang telah berkenan untuk mengajak saya untuk bergabung dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ibu Ketua Asosiasi yang saya hormati, mohon izin Bu, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah yang menyangkut penataan ulang berkenaan dengan krisis lingkungan dan juga masa depan demokrasi yang berkelanjutan. Saya tadi jadi agak grogi setelah moderator membacakan riwayat hidup saya, karena semestinya disingkat saja, karena saya ini ulama, Pak Moderator, usia lanjut masih aktif. Jadi singkatannya itu ulama usia lanjut masih aktif. Karena umur saya, Ibu Ketua Asosiasi, baru 17 Bu. 17 dibalik. Baik, terima kasih. Pertama dan utama saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat berkenaan dengan struktur dari fundamental dari negara kita saat ini. Dan saya memandang bahwa struktur fundamental dari negara kita saat ini sedang menghadapi kondisi di persimpangan jalan. Yang di persimpangan jalan yang tentunya untuk menentukan antara ambisi berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang ekstraktif dan juga terkait dengan tuntutan yang mendesak akan pelestarian dari ekologis. Nah tentu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perdebatan
mengenai menata ulang Indonesia tidak lagi menurut hemat saya sekedar wacana administratif belaka, tetapi sebuah kebutuhan dari eksistensial di tengah krisis dari lingkungan yang tentunya semakin sistemik dan juga semakin masif. Nah, dalam konteks ini, Kalimantan, Pulau Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, muncul sebagai salah satu dari epicentrum dari pertarungan kepentingan, yaitu antara investasi di satu sisi, investasi sumber daya alam tentunya, dan juga terkait dengan hak-hak dari masyarakat adat. Dan di satu sisi kita juga berupaya di dalam rangka untuk mempertahankan sisa-sisa dari ekosistem hutan tropis dari dunia ini. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kegagalan di dalam kita mengelola keseimbangan ini tentu bukan hanya mengancam biodiversitas, tetapi juga menurut hemat saya juga meruntuhkan terhadap fondasi demokrasi yang seharusnya menjamin terhadap kesejahteraan bagi lintas generasi. Saya mengutip pandangan dari Save Our Borneo yang mengutip data dari kompas.id, ada lebih kurang 15,3 juta luas wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana sekitar 11,2 juta hektar yang bakal dikonversi ke berbagai jenis usaha. Nah, kalau kita melihat pada pendapat tersebut, maka tersisa itu hanya sekitar 4,1 juta hektar lahan untuk kawasan pemukiman, kemudian untuk kebun-kebun masyarakat, dan juga tentu adalah wilayah pengelolaan lainnya. Nah, selanjutnya apabila kita merujuk pada data dari Global Forest Watch, yaitu dalam rentang waktu 2002 sampai dengan 2025, Indonesia telah kehilangan lebih kurang sekitar 11 juta hektar hutan primer basah. Dan ini menyumbang 34% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Nah, area total hutan primer basah di Indonesia berkurang sekitar lebih kurang 12% dalam periode waktu ini. Jadi kita bisa bayangkan ini, dan kemudian disebutkan juga bahwa di Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2025, 74% kehilangan tutupan pohon yang terjadi di wilayah tempat pendorong kehilangan yang dominan yang menyebabkan adanya deforestasi. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara di Indonesia, ada 5 wilayah. Ada 5 wilayah teratas yang bertanggung jawab atas lebih kurang 59% dari semua kehilangan tutupan pohon antara tahun 2001 sampai dengan 2025. Mendasarkan pada data ada 5 provinsi. Pertama adalah Riau, Provinsi Riau. Itu mengalami kehilangan tutupan pohon yang paling banyak, yaitu sekitar lebih kurang 4,4 juta hektar. Apabila kita bandingkan dengan rata-rata sebesar lebih kurang 970.000 hektar. Nah, setelah Riau, ada Kalimantan Barat, yaitu dengan jumlah yang kurang lebih sama, dan kemudian juga disusul
oleh Kalimantan Tengah yang kehilangan tutupan pohon seluas lebih kurang 4 juta hektar, dan kemudian Sumatera Selatan 3,4 juta hektar, dan yang berikutnya adalah Kalimantan Timur yaitu sekitar 3,3 juta hektar. Nah, tentu menjadi pertanyaan kita, kenapa belum ada penelitian di Kalimantan Selatan? Yang setelah saya teliti ternyata hanya 5 itu. Nah, mungkin ini menjadi tugas dari kita untuk kita coba bagaimana kondisi di Kalimantan Selatan. Dan kemudian bagaimana kondisi di Kalimantan Utara. Sehingga kita mempunyai suatu data yang komprehensif terkait dengan 5 provinsi yang berada di Pulau Kalimantan yang kita cintai bersama ini. Kondisi ini menurut hemat saya perlu kita renungkan dan perlu juga kita telaah. Kita telaah secara mendalam dan kemudian tentu penelaahan kita tidak boleh berhenti. Kita harapkan berkelanjutan. Nah, saya berpengharapan asosiasi inilah yang mampu untuk kita bersama-sama untuk melakukan penelaahan, melakukan penelitian, dan tentu kita tidak boleh pernah berhenti. Dan ini kita harapkan berkelanjutan. Terutama untuk kita melihat bagaimana masa depan dari generasi penerus kita ini. Yang tentunya mereka ini adalah yang berhak atas masa depan mereka. Kita tahu persis bahwa kita sekarang ini nanti di tahun 2030 sampai dengan 2035 terjadi yang namanya ledakan pertumbuhan dari para generasi muda ini. Dan ini tentu adalah menjadi perhatian kita sehingga bonus demografi yang kita harapkan ke depan itu berkemanfaatan bagi masyarakat kita, berkemanfaatan bagi bangsa, dan kemudian juga berkemanfaatan bagi negara kita, terutama bagi daerah kita di Pulau Kalimantan ini. Termasuk adalah kelompok dari masyarakat adat. Kelompok masyarakat adat yang masih hidup di berbagai wilayah, baik itu wilayah terutama di wilayah yang terdalam, dan ini menjadi perhatian kita, terutama yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, berikut saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk melihat bagaimana demokrasi kita saat ini. Demokrasi ini memberikan ruang bagi rakyat di dalam rangka untuk menentukan arah dari pembangunan. Kita tahu persis kalau mengacu pada pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jelas dikatakan bahwa negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Makna penting dari berkedaulatan rakyat itu tiada lain adalah demokrasi. Kalau kita mengacu pada demokrasi itu tiada lain adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan kemudian pandangan filsuf Aristoteles juga sangat luar biasa terkait dengan masalah demokrasi ini. Walaupun ada pandangan dari beberapa ahli dari filsuf juga yang menyatakan bahwa kalau negara ini demokrasi itu riuh katanya. Ribut aja. Karena semuanya mau ngomong. Semuanya merasa berdaulat. Nah, inilah negara kita, kalau kita melihat pada konstelasi dari kesejarahan dari negara kita, dari 17 Agustus 1945, kemudian kita itu demokrasi kita pada saat itu boleh dikatakan demokrasi liberal, dan kemudian kita ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada saat itu, di mana banyak negara-negara bagian, dan kemudian ada yang namanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat,
dan kemudian juga kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, di mana di situ ada demokrasi terpimpin, dan kemudian ada pergolakan yang terjadi pergantian dari orde baru ke dari orde lama ke orde baru, dan itu kemudian masuk sekitar 32 tahun dipimpin oleh Presiden Jenderal Soeharto. Kita pada saat itu demokrasi Pancasila, dan kemudian ada reformasi di tahun 1998 yang sekarang ini ya bolehlah saya katakan demokrasi demokrasi reformasi lah. Jadi artinya semuanya bisa bicara, semuanya bisa menyampaikan pendapat. Nah, termasuk diantaranya adalah pembangunan ekonomi dan juga pembangunan ekologi. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati, kendati demikian, demokrasi dalam prakteknya itu termasuk pada pemilihan kepala daerah atau juga pemilihan, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden, dan juga pemilihan wakil rakyat, yaitu DPR RI, dan juga wakil daerah, yaitu DPD RI, yang juga ditentukan oleh kesadaran politik dari masyarakat selaku atau dalam kapasitas masyarakat selaku pemilih. Nah, dalam tradisi masyarakat adat yang tentunya mengedepankan semangat komunal, demokrasi hidup dalam tatanan aturan serta semangat bermusyawarah yang cenderung tunduk pada nilai-nilai, termasuk juga nilai penghormatan pada hutan sebagai ruang ekologi. Nah, kalau juga kita melihat pada Pancasila di alinea keempat, jelas dikatakan semangat demokrasi ini yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi spirit demokrasi, spirit kebersamaan, kalau di Kalimantan Tengah spirit Huma Betang, itu adalah menjadi warna dari negara kita. Nah, itulah. Nah, kemudian dalam praktek demokrasi kita hari ini, nilai-nilai dari demokrasi ini cenderung terletak pada individu, dan kemudian terjadi adanya tarik-menarik kepentingan. Nah, ini tarik-menarik kepentingan ini antara apa? Antara pemilih dengan calon pemimpin atau perwakilan yang hendak dipilih. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, konsekuensinya adalah bahwa demokrasi hari ini, dan tentunya juga pada akhirnya itu bergantung pada apa? Tergantung pada kecerdasan. Kecerdasan siapa? Kecerdasan yang mempunyai kedaulatan. Siapa itu? Ya rakyat. Rakyat yang mempunyai hak untuk memilih. Nah, inilah yang menurut hemat saya diperlukan ketersediaan dari pemilih dan calon yang punya kapasitas, yang punya integritas, dan yang punya kapabilitas di dalam rangka untuk memilih dan dipilih. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah bagi kita, tetapi kita tidak boleh pernah berhenti di dalam rangka untuk kita mencapai manusia-manusia Indonesia, sebagaimana juga di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu adalah menjadi tugas kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebagai contoh dalam pengalaman, ini pengalaman pribadi saya, mohon maaf, yaitu di tahun 2005 sampai dengan 2015, di mana saya dipercayakan oleh rakyat untuk menjadi gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, pada saat itu, saya sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, saya dalam bidang ekologis itu mempunyai satu program, yaitu apa? Yaitu mendorong, yaitu dengan menciptakan Green Government Policy, yaitu kebijakan pemerintah yang terkait dengan masalah ekologis, yang terkait dengan masalah lingkungan. Nah, harapan saya dari program Green Government Policy itu tiada lain adalah di dalam rangka untuk mendukung
Mendukung apa? Mendukung aspek keberlanjutan ekologis sehingga terjadi pelindungan terhadap masyarakat adat, termasuk diantaranya adalah kearifan dan tradisi pertanian lokal. Nah, ini kita harus akui, orang-orang tua kita mempunyai kearifan yang luar biasa. Dan ini tidak boleh kita abaikan. Dan ini tidak boleh kita lalaikan. Karena apa? Karena ini adalah merupakan suatu kearifan lokal dan ini juga adalah menjadi bagian dari kebudayaan kita. Sebut saja misalnya, saya pada saat itu melakukan moratorium terhadap izin usaha pertambangan dan perkebunan. Dan kemudian saya juga menerbitkan pada saat itu peraturan gubernur Kalimantan Tengah, yaitu nomor 52 tahun 2008, yaitu tentang pedoman pembukaan lahan dan juga pekarangan bagi masyarakat Kalteng, di mana pada saat itu berjenjang, kalau mau membakar 1 hektar harus izin kepala desa, lurah, kalau lebih dari 1 hektar sampai dengan 3 hektar, 2 hektar, 3 hektar, harus seizin kecamatan, dan seterusnya sampai kalau lebih luas seizin dari bupati. Kalau dia lintas kabupaten, seizin dari gubernur. Dan khusus bagi perkebunan, sama sekali tidak boleh untuk melakukan pembakaran lahan. Karena itu memang aturannya demikian. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, semuanya itu dilakukan tentu dengan prinsip demokrasi. Dan juga dengan pelibatan dari elemen masyarakat. Termasuk diantaranya adalah aktivis dari lembaga swadaya masyarakat. Serta juga para peneliti, para asosiasi. Ayo, mari kita bergabung. Tentunya kesemuanya ini adalah di dalam rangka untuk membantu, di dalam rangka untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya menjaga lingkungan ini. Nah, berikut mohon maaf moderator, kalau saya terlalu kepanjangan tolong dihentikan ya. Ini kalau udah bicara begini ini kadang-kadang suka lupa jam nih. Makasih. Nah, berikut saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah dilema otonomi. Nah, saya melihat dilema otonomi ini dari 2 sisi. Pertama, demokrasi berkelanjutan tiada lain adalah menuntut adanya partisipasi. Partisipasi tentu partisipasi yang bermakna dari masyarakat atau meaningful participation. Nah, ini tiada lain adalah meaningful participation atau menuntut adanya partisipasi yang bermakna dari masyarakat ini tiada lain adalah di dalam rangka untuk bagaimana kita melakukan pengelolaan alam. Dan kemudian bukan sekedar hanya kita berbicara pemilu, bukan hanya sekedar kita berbicara dengan masalah pilkada dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya harus kita lakukan secara berkala atau secara berkelanjutan. Di negara kita, di Indonesia, demokrasi lokal menurut hemat saya terjebak dalam dilema sentralisasi dan desentralisasi. Otonomi daerah seringkali membidani raja-raja kecil yang berupaya untuk memperjualbelikan izin sumber daya alam yang tiada lain adalah untuk membiayai biaya politik. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak paham betul. Biaya politiknya ini tinggi banget. Jadi itulah salah satunya. Nah, sebaliknya penarikan kewenangan dari daerah ke pusat sekarang ini cukup masif. Misalnya saja Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak kali pasal-pasal dan ayat-ayat yang menarik kewenangan daerah yang kemudian menjadi kewenangan pusat. Kemudian Undang-Undang Minerba, mineral dan batu bara. Juga ada beberapa yang ditarik ke pemerintah pusat. Sehingga daerah ya hanya sebagai tambahan yang tidak mempunyai kewenangan apapun.
Apapun yang dikatakan oleh pusat, ya sudah, daerah sih ngikut aja. Nah, kemudian tentu ini sebagai bagian yang perlu menjadi perhatian kita. Dan ini yang kita khawatirkan adalah ikutsertaan dari pemerintah daerah. Ini akan berdampak untuk memicu tendensi untuk terjadinya eksploitasi tanpa kendali. Itu bagian yang menurut hemat saya perlu menjadi perhatian kita. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mencoba untuk masuk pada paradoks. Paradoks dari dana bagi hasil atau yang kita kenal dengan singkatan DBH. Kalau kita berbicara berkenaan dengan tata kelola sumber daya alam, itu pada dasarnya adalah upaya untuk mendukung pembangunan yang berada di daerah dan juga secara nasional. Nah, namun dalam kenyataannya, dalam prakteknya, tata kelola yang tidak tepat itu menghasilkan beragam-ragam problema, beragam-ragam masalah, beragam-ragam dampak. Misalnya saja, mulai dari isu ekologis. Dan itu tidak hanya berhenti di isu ekologis, tapi juga berkelanjutan sampai ke isu fiskal. Termasuk juga bagi daerah penghasil. Misalnya bagi Kalimantan Tengah. Katanya kita mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Pertanyaan sekarang, bagaimana sumber daya alam yang melimpah ini? Bagaimana mengenai dana bagi hasilnya? Apakah mampu kita membangun? Apakah jalan-jalan? Apakah jalan nasional? Apakah jalan provinsi? Apakah jalan kabupaten kota sesuai dengan keberadaan sumber daya alam itu? Apakah sumber daya alam itu berkemanfaatan bagi masyarakat? Apakah masyarakat itu tumbuh dengan makmur, dengan sejahtera? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau kita mulai dari isu ekologis hingga fiskal, termasuk juga bagi daerah penghasil, ini banyak masalah. Misalnya, banyak tuntutan. Kami penghasil Kalimantan Timur misalnya, termasuk Kalimantan Tengah, Riau misalnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Kok kami dibilang daerah penghasil, tetapi rakyat kami belum makmur. Kami daerah penghasil, tetapi sungai-sungai kami tidak ada jembatan. Berbeda dengan di pulau yang lain, tidak ada sungai, ada jembatan. Nah, ini kan adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang memang memerlukan upaya kita bersama untuk kita bagaimana memecahkan masalah ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, secara aturan, kerangka dari desentralisasi fiskal, misalnya saja dana bagi hasil. Dana bagi hasil misalnya kehutanan dan masalah pertambangan. Itu tiada lain adalah dirancang untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kemakmuran. Bagi siapa? Bagi daerah penghasil. Nah, kalau spirit itu, kalau nawaitu itu betul-betul dilaksanakan dengan baik, ya pasti bagi daerah penghasil tidak perlu cemburu terhadap daerah lain. Daerah lain yang cemburu dengan daerah penghasil. Karena apa? Karena rakyatnya sejahtera, infrastrukturnya maju, pendidikannya maju, kesehatannya maju, ekonomi kerakyatannya berkembang. Nah, itulah harapan-harapan kita. Kenyataan kita bisa rasakan di dalam prakteknya seringkali menimbulkan paradoks. Ada beberapa yang saya coba catat. Pertama, paradoks itu misalnya ada asimetri informasi, di mana daerah yang seringkali tidak memiliki data pasti mengenai volume produksi real korporasi. Daerah ini seringkali tidak memiliki suatu data yang konkret, data yang valid, data yang pasti mengenai volume dari produksi real korporasi.
Jadi misalnya ada yang beroperasi di daerah itu, ya kita tidak tahu berapa yang dia gali, berapa yang dia hasil perkebunannya, dan kemudian bagaimana pajaknya, bagaimana kehidupan masyarakat sekitarnya. Kita tidak tahu karena tidak ada data yang valid berkenaan dengan masalah itu. Kemudian kedua, terdapat eksternalitas berkenaan atau eksternalitas atau juga konsekuensi negatif. Misalnya saja DBH, dana bagi hasil yang diterima daerah itu tidak sebanding dengan biaya untuk melakukan pemulihan terhadap bencana ekologis. Tidak sebanding kalau misalnya terjadi banjir. Tidak sebanding kalau terjadi longsor. Tidak sebanding kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan seterusnya. Yang tentunya pada akhirnya yang menanggung siapa? Ya APBD lokal. Apakah itu kabupaten, apakah itu APBD kota, dan malahan juga APBD provinsi. Sedangkan sekarang ini daerah-daerah mengalami apa yang namanya efisiensi. Saya beberapa waktu ini berada di Kabupaten Katingan, yang biasanya mereka menerima transfer ke daerah itu sekitar 1 triliun, sekarang hanya ratusan miliar. Dan kemudian juga desa-desa yang biasanya menerima sampai 1 miliar, sekarang itu hanya 200 sampai 300 juta. Nah, ini kan satu kondisi real yang dihadapi oleh negara kita. Dan kemudian yang ketiga adalah sentralisasi pajak. Di mana sekarang ini pajak ekspor dan royalti yang bernilai tinggi itu lebih banyak diserap oleh pusat. Dan kemudian hanya menyisakan masalah. Masalah bagi siapa? Ya bagi pemerintah daerah. Terutama adalah pemerintah-pemerintah yang ada di tingkat tapak. Nah, oleh karena itu, demi mewujudkan masa depan dari demokrasi yang berkelanjutan, yang memikirkan harmoni ekonomi dan ekologi, saya menyarankan agar dibutuhkan suatu transformasi yang radikal di dalam rangka untuk tata kelola lingkungan dan juga praktek demokrasi yang mengarah pada demokrasi substantif. Bukan hanya demokrasi yang prosedural. Yang kita inginkan ini adalah demokrasi yang nyata, demokrasi yang substantif, yang tentunya untuk menjawab kebutuhan rakyat, termasuk diantaranya adalah masyarakat adat. Masyarakat adat dengan efektif. Nah, sekarang ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya sedang mendorong rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Saya banyak memberikan masukan-masukan, dan saya juga sering menyampaikan kepada teman-teman wartawan, ayo saya bilang, bantu kami, karena undang-undang masyarakat adat ini sangat perlu. Bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar perlindungan, tetapi juga tiada lain adalah di dalam rangka pemberdayaan. Sehingga masyarakat adat itu betul-betul berdaya, masyarakat adat itu bukan hanya sekedar ada, dan jangan sampai ada pandangan bahwa masyarakat adat ini sebagai orang yang anti pembangunan. Itu tidak benar. Nah, terakhir, saya ingin menyampaikan rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi yang saya coba usulkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tentunya atas situasi ini. Disampaikan ada beberapa rekomendasi. Pertama adalah lakukan desentralisasi berkenaan dengan pengelolaan kebijakan ekologis yang terukur, di mana mandat pengawasan dan juga veto yang terkait dengan perizinan kepada pemerintah daerah untuk dikembalikan. Jadi peranan dari pemerintah daerah dikembalikan sesuai dengan semangat otonomi, sesuai dengan semangat reformasi. Karena dari 6 tuntutan reformasi di tahun 1998, masalah otonomi daerah ini menjadi utama.
sehingga ada kekuatan. Nah, berikut tentu dengan syarat indikator kinerja lingkungan yang ketat. Kemudian kedua, adanya pengakuan ruang hidup rakyat, yaitu percepatan yang tadi saya bilang terhadap perancangan undang-undang masyarakat adat hingga penataan ruang di Kalimantan Tengah yang secara administrasi masih didominasi oleh kawasan hutan, dan itu tiada lain agar ada redistribusi dari konsesi bagi komunitas masyarakat lokal. Dan yang ketiga adalah untuk mendukung agar kiranya pemerintah daerah itu melakukan untuk dapat dia melakukan reformulasi bagi dana bagi hasil, yang tiada lain adalah agar daerah itu memiliki dana yang cukup memadai di dalam rangka untuk memelihara lingkungan dan kemudian juga di dalam menghadapi dampak dari lingkungan yang rusak akibat kegiatan ekonomi di sektor sumber daya alam. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini adalah merupakan tantangan kita. Ini adalah tantangan kita bersama, khususnya bagi para peneliti, dan ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, saya harapkan agar bagaimana untuk kita mengoptimalkan peran penelitian ini. Peran penelitian ini tiada lain adalah di dalam rangka upaya kita untuk menggerakkan kesadaran, menggerakkan penyadartahuan, sekaligus rekomendasi dari kebijakan publik yang lebih baik. Kemudian yang kedua, mendorong adanya penyadartahuan sebagai modal dari gerakan penataan ulang Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, mendorong penataan ulang Indonesia yang dimulai dari perubahan paradigma masyarakat kita, yang tentunya tiada lain adalah agar lebih sadar terhadap lingkungan. Nah, mulai dari langkah ini, langkah-langkah individu tentunya harus dimulai dari diri kita, dan kemudian kita sebarkan ke komunitas bersama-sama, dan ini juga saya harapkan ini juga menjadi gerakan intelektual yang ada di sekitar kita, terutama di bumi Kalimantan yang kita cintai ini. Saya ingin jadilah perubahan itu sendiri, bukan sebagai agen. Saya paling tidak setuju dengan dikatakan bahwa kita ini agen, tapi kita ini adalah sebagai pelaku utama, sebagai sebagai organ yang bertujuan untuk melakukan perubahan itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan yang terakhir yang sangat sering dan hampir setiap saya berbicara, saya tidak pernah lupa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Waalaikumsalam. Baik, luar biasa, sangat holistik, lengkap sekali datanya, undang-undangnya, rentetan sejarahnya, solusinya, fundamentalnya, dan lain-lain. Kita punya 20 menit Bapak Ibu karena beliau harus geser. Jadi saya mohon sekali langsung saja nanti nama aslinya dari mana atau backgroundnya apa kayak gitu dan pertanyaannya. 3 penanya langsung. Pak Muhammad Azikin, bisa langsung Bapak? Ya. Suara saya kedengaran? Aman Ya, Pak. Bapak, kedengeran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengarkan penjelasan dari Pak Dr. Teras Narang. Memancing untuk saya bertanya dan mendengarkan konfirmasi. Pertama gini Pak, tadi dijelaskan kita ini sekarang di era resentralisasi ya. Semua keputusan penting itu ditarik ke pusat. Nah, kalau dikaitkan dengan subtema kita sekarang ini, bagaimana kita bisa mendapatkan sinergi yang optimal antara negara dengan daerah ketika semua keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat?
Contoh paling jelas barangkali berkaitan dengan PSN-PSN yang lahir ini sekarang ini yang banyak. PSN ini yang menentukan strategis tidaknya itu kan pusat yang menentukan. Sementara masyarakat lokal tidak pernah dilibatkan soal itu. Tiba-tiba saja di daerah langsung diklaim sebagai PSN. Ini yang banyak akhirnya menimbulkan persoalan karena penentuannya top down seperti itu. Kasus Rempang dan berbagai daerah itu kan menunjukkan itu. Nah, nah bagaimana kalau dengan kondisi begini? Mungkinkah, apalagi tadi misalnya yang disinggung Pak Teras eh, tentang DBH juga. Lalu bagaimana sinergi optimal yang bisa kita dapatkan dari pemerintahan ini? Tata kelola pemerintahan di negara kita kalau seperti itu. Yang kedua, demokrasi tadi disebutkan. Demokrasi itu memberi ruang bagi rakyat dalam menentukan arah pembangunan, termasuk dalam ekonomi dan ekologi. Betulkah demokrasi kita seperti itu? Apakah ruang-ruang partisipasi masyarakat sudah dibuka seluas-luasnya eh, untuk menentukan arah pembangunan? Saya rasa tidak. Hampir semua produk hukum undang-undang kita memang disebutkan dalam pasal-pasalnya itu bahwa pelibatan masyarakat itu mesti dilakukan. Tapi prakteknya tidak seperti itu. Konsultasi publik saja dalam setiap undang-undang itu kan dibuat elitis. Ya kan begitu. Bahkan kalau kita mau singgung misalnya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat itu karena memang tidak memenuhi syarat pelibatan masyarakatnya itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya tanya, menurut Pak Dr. Teras Narang, seperti apa sih sebetulnya politik hukum rezim lingkungan kita ini? Eh, Apakah memang masih sejalan dengan eh, tujuan dan dasar bernegara kita? Ataukah memang sudah menjauh bergeser dari tujuan negara dan berbangsa kita sekarang ini? Seperti itu. Ya. Mohon maaf saya tadi belum perkenalkan diri, saya Muhammad Muttaqin Azikin dari Ma'rifat Institute di Sulawesi Selatan di Makassar, Pak Dr. Teras. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makasih, makasih. Saya kemarin baru ke Makassar, Pak. Ah, ya. Tapi nggak sempat kontrol. Kawan-kawan kalau ke Makassar lagi Pak kontak-kontakan. Iya, iya, iya. Makasih, makasih Pak Sikin. Ya. Baik, izin Bapak kita lanjut. Bu Melisa, nama aslinya mana dan pertanyaannya Bu? Mohon Baik. jangan panjang-panjang Bu, langsung ke Ya, inti-intinya. baik. Terima kasih. Salam Bapak Dr. Teras Narang. Perkenalkan saya Melisa. Saya mahasiswa sedang persiapan S3 di Leiden University, Nederland. Dan saya stay di Yogyakarta. Pertanyaan saya Wah, saya adalah, pikir lagi di Den Haag, Bu. enggak Pak, sekarang lagi di Jogja. Oke. Baik. Bapak, pertanyaan saya adalah dari beberapa penelitian, kebetulan saya mahasiswa multidisipliner hukum, psikologi, agribisnis pertanian, dan juga sastra linguistik. Satu hal yang sampai detik ini menurut saya agak menjadi problem utama di negara ini ya Pak. Dari pembahasan Bapak, saya memahami adanya beberapa hal seperti eksternalitas, kemudian juga ada too big to fail dalam industri ekstraktif di mana tambang besar kadang-kadang mengabaikan prosedur reklamasi hutan, kemudian adanya juga solusi teknologi teknofik sebagai moral hazard. Nah, singkat saja Pak, menurut saya semua aturan, regulasi, hukum di negara ini sudah cukup baik. Tapi bagaimana cara kita mengatasi moral hazard dari sumber daya manusia kita sendiri? Contohnya adalah kecelakaan kereta api sebenarnya bukan salah siapa-siapa, Pak. Tapi hal kecil dari SDM kita sendiri saja, itu kalau ada suara kereta api kita tuh gurung gusuh gitu loh Pak, pengen cepet-cepet ditabrak gitu kan, pengen melewati yang bukan hak kita. Itu contoh kecil aja gitu Pak. Ya, Apalagi setuju. yang tadi itu
yang saya sebutkan tadi itu, Pak. Itu kan tingkatannya lebih tinggi. Terus gimana, Bapak selaku pejabat tinggi negara yang sudah banyak pengalaman untuk kami anak-anak muda nih, Pak, khususnya mahasiswa, kami butuh dibimbing oleh para pimpinan yang memiliki moral yang baik. Bagaimana Bapak mengatasi moral hazard SDM di negeri kita, terutama sentimen gengsi, Pak. Meski saya di Belanda, saya nggak pernah bawa-bawa cara-cara noni Belanda ke negara kita. Tapi Pak, di Kalimantan sendiri itu viralnya gara-gara noni Belanda. Mohon maaf sekali Pak. Itu mohon maaf banget Pak. Sekali lagi mohon maaf Pak. Gitu loh. Itu kan sebenarnya kayak biar suka-suka saya. Saya anak orang kaya, saya pejabat. Suka-suka dong saya mau pakai noni Belanda. It's not like this gitu loh Pak. Please gitu. Kita, kita gimana? Kan ada 275 juta penduduk Indonesia dan saya generasi muda yang harus dijaga dong Pak perasaan kami gitu loh. Kami butuh dibimbing oleh pemimpin yang punya moral Pak gitu. Makasih banyak ya Pak bagaimana Bapak mengatasi moral hazard di negara ini. Terima kasih, mohon maaf Pak. Makasih Mbak Melisa. Saya jadi senyum tadi Mbak Melisa, Noni tadi. Healthy, Mbak itu. Oke. Eh, izin Mbak. Selanjutnya Pak Algon Dimas. Baik, Nama dan selamat, pertanyaannya Pak. Sama backgroundnya. baik, Silakan Mbak. selamat pagi Pak Agustin Darasnara yang Pagi Pak terhormat. Algons. Ya, saya Algon, latar belakang saya dari ilmu lingkungan. Dan yang saya tanyakan singkat saja sebetulnya. Permasalahan di Kalimantan ini dari pertama kali em, saya riset di Kalimantan Barat ya, hingga saat ini mungkin yang paling parah adalah persoalan agraria. Ya. Persoalan agraria di mana kita tahu sendiri di sana timber extraction ataupun tambang itu kan menjadi persoalan yang umum dan itu langsung bersinggungan dengan masyarakat adat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, lalu kira-kira kasus-kasus yang atau yang terkini lah, tadi menyinggung Kalimantan Timur ya, kebetulan memang mungkin yang paling disorot hari ini adalah Kalimantan Timur, khususnya kasus yang ada di Kutai Barat ya kalau tidak salah yang satu keluarga dibantai hanya gara-gara keluarga ini dan kelompok tani hutannya tidak mau melepaskan melepaskan lahannya ke perusahaan timber extraction gitu. Nah, itu yang bahkan sampai detik ini mungkin masih diurus juga secara hukum. Mungkin teman-teman juga bisa mengawal kasus ini karena persoalan antara masyarakat ada dengan perusahaan ini menjadi permasalahan yang banal gitu, Pak. Jadi ada muncul satu di sini lalu tiba-tiba hilang, beritanya redup, apalagi di luar Jawa ini eh, yang menjadi catatan ya, ketika Ya. ada persoalan seperti ini di luar Jawa itu semacam ya sudah dibiarkan. Padahal orang-orang yang punya uang ini, istilahnya mereka investor-investor ini mungkin dia tinggal di Jawa juga gitu. Nah, kira-kira Pak Agustin, bagaimana peran kami nantinya ketika entah menjadi akademisi, peneliti, dan aktivis mungkin, ketika berpapasan atau bersinggungan dengan hal-hal seperti ini. Tidak hanya di Kalimantan, tapi mungkin di seluruh Indonesia karena mungkin Papua juga hari-hari ini juga banyak kehilangan lahan ya. Mungkin Riau, Kalimantan, tapi mungkin Papua lagi berprogres nih ke atas kehilangan lahan hutan tropis. Nah, kira-kira mindset apa yang perlu kita bangun supaya persoalan-persoalan, khususnya konflik agraria yang bersinggungan dengan masyarakat adat ini bisa sedikit banyak diedukasikan gitu. Diedukasikan supaya orang itu tidak hanya berpikir tentang uang, tentang perut saja, tetapi tentang masa depan anak cucunya gitu. Karena kasus di Kutai Barat ini yang satu keluarga dibantai hanya gara-gara tidak sepakat bahwa lahannya dibeli perusahaan ini kasus yang sebetulnya sudah sering, hanya mungkin karena media sosial hari ini jadi bisa lebih orang-orang tahu gitu. Tapi kan kita tidak mau selamanya seperti itu. Nah, kira-kira mindset apa yang bisa kita bangun hari ini, sekarang, untuk nantinya kita wariskan atau kalau mungkin memungkinkan juga kita di lapangan itu action plan-nya bagaimana gitu. Terima kasih Pak Agustin. Makasih Pak Algons.
izin Pak Dr. Teras, ini langsung mau dijawab atau Ya. mau nambah pertanyaan, Pak? Langsung saja, Pak. Iya, memang ini saya mohon maaf sekali ini mohon maaf. Saya harus segera untuk ada ini lagi, ada kegiatan lagi. Tapi satu lagi deh, boleh? Satu lagi ya, kalau bisa ibu-ibu. Ya, Karena ini ibu-ibu, katanya kalau saya itu selalu bilang ladies first. betul Pak. Ibu Anugrah Diastuti, silakan Ibu. Ya, Nama asli dan pertanyaannya. ya, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi Pak Tiaras Narang. Perkenalkan nama saya Anugrah Diastuti, biasa dipanggil Dia. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Bapak. Oke, Cukup menarik pagi. atas selamat pagi Pak. Iya. Sangat menarik materi yang Bapak sampaikan di sini karena itu sesuai fakta di lapangan, terutama untuk wilayah Kalimantan dan saya pernah melakukan penelitian di sana. Satu pertanyaan dari saya Pak, karena Bapak pernah menjabat di posisi sebagai eksekutif, kemudian juga menjadi perwakilan saat ini gitu ya di Senayan dari daerah, apa yang bisa kita lakukan Pak sebagai masyarakat dan juga khusus pejabat baik di eksekutif maupun di legislatif untuk bisa memperbaiki implementasi regulasi yang sudah ada, karena terus terang regulasinya sudah banyak gitu dan cukup baik, tetapi kemudian implementasi di lapangan itu tidak begitu support terhadap kebutuhan tadi lingkungan begitu, kaitannya dengan ekologis, kaitannya dengan keanekaragaman hayati, termasuk juga ancaman kerusakan lingkungan yang cukup masif, terutamanya kalau tadi Bapak banyak menyinggung untuk lingkungan di Kalimantan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas ilmu dan pengalamannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sama-sama Pak Dias. Silakan Pak Dr. Baik, Teras. terima kasih Pak Moderator. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sekali lagi saya mohon maaf ya. Ini sebenarnya saya asik banget nih ngobrol ini diskusi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak ini, apalagi substansinya ini yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita. Sekali lagi saya mohon maaf. Kepada Pak yang saya hormati Pak Muhammad Azikid. Terima kasih Pak. Jadi memang betul sebagaimana yang tadi juga saya sampaikan Pak Asikin, bahwa ini kecenderungan bukan kecenderungan lagi Pak. Fakta bahwa kita ini sentralistis Pak. Saya berkeliling Pak, yang terakhir tadi saya katakan saya ke Makassar, dan sebelumnya saya ke Sulawesi, ke Sumatera, dan juga ke Papua saya ada lakukan ke Merauke Pak. Bahwa apa yang terjadi sekarang ini yang memang sentralistis. Dan ini sesuatu hal kalau kita kembali kepada semangat reformasi Pak. Ini kan tiada lain Pak Asikin ingat betul mungkin bahwa apa yang terjadi pada saat itu ya karena terjadinya sentralistis Pak. Dan kemudian reformasi menuntut agar diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Maka terbitlah Undang-Undang 32 tahun 2004 Pak. Yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Di mana di situ daerah mengatur daerahnya sendiri. Tentunya dengan NSPK, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah disepakati dari pemerintah yang dibuat oleh pemerintah pusat dan DPR. Dan juga berdasarkan pada SOP, Standard Operating Procedure yang sudah dibuat. Namun kenyataan Pak, nah inilah Pak Asikin, kalau kita mengikuti dari era reformasi Pak, zamannya yang kita hormati almarhum Gus Dur, kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kemudian setelah itu Pak SBY, Jenderal SBY, dan kemudian Pak Jokowi, dan terakhir ini Pak Prabowo. Kecenderungan sentralistis itu terjadi Pak. Dan pada saat era Pak SBY masih tidak terasa karena pada saat itu saya masih jadi pelayannya rakyat di gubernur Pak. Jadi saya merasakan betul tidak ada rasa saya sebagai orang yang ditinggalkan oleh pusat. Karena apa? Karena banyak bantuan dari pusat yang didasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan dari daerah. Kami dibantu. Nah saya merasa
bahwa pada saat itu otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana tuntutan reformasi dijalankan. Tetapi setelah itu terjadi, Pak. Terjadi sentralistis. Tadi Pak Asikin menyampaikan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Walaupun Mahkamah Konstitusi ada putusan, tapi kenyataan masih berjalan, Pak. Kondisi real di lapangan masih berjalan. Dan kemudian misalnya dulu, berkenaan dengan misalnya perizinan yang menyangkut kewenangan dari kabupaten kota tentang batu dan pasir, galian C misalnya. Sekarang ditarik dulu ke pusat, setelah itu diberikan kepada provinsi. Tetapi persyaratannya semuanya diatur oleh pusat. Sehingga saudara-saudara kita yang ada di kabupaten harus ke provinsi dan harus juga ke Jakarta. Nah, bagaimana modalnya mereka udah cekak, Pak? Modalnya mereka bukan pengusaha besar kok. Dan hidupnya mereka di situ dan pembangunan menjadi agak sedikit terhambat dengan adanya perkembangan ini. Nah, kalau Bapak bertanya, bagaimana sikap politik daripada kita tentang masalah lingkungan? Saya katakan abu-abu, Pak. Abu-abu. Bagaimana dulunya Kementerian Kehutanan digabungkan dengan lingkungan hidup? Kementerian Kementerian Kehutanan tugasnya untuk menerbitkan izin pembebasan lahan, izin pinjam pakai, tetapi di satu pihak juga disuruh memelihara lingkungan. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini, Pak, menurut hemat saya yang menjadi ambigu, Pak Asikin. Jadi semangat di dalam rangka tadi saya menyebutkan, semangat kita untuk memelihara lingkungan terkalahkan, Pak, dalam tanda kutip. Oleh apa? Keinginan untuk semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi tidak ada lain adalah dengan mengeksploitasi, Pak. Eksploitasi apa ya? Sumber daya alam. Nah, ini berdampak pada lingkungan. Nah, kembali kita berbicara masalah ini ya, sekaligus menjawab apa yang disampaikan oleh para penanya yang lain. Kita berbicara masalah tata ruang saja, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mendasarkan pada catatan saya yang mungkin masih kurang, yang berbicara berkenaan tata ruang ini ada 5 kementerian, Pak. Kalau kita berbicara masalah tata ruang udara, siapa itu? Itu Kemenhan, Pak. Berkenaan dengan masalah lintasan, siapa yang boleh melintas, siapa yang tidak di udara kita ini. Itu kewenangan Kemenhan. Kemudian laut. Siapa yang berkewenangan laut dan pantai? KKP, Pak. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia yang berkewenangan berkenaan dengan tata ruang yang menyangkut pantai dan laut. Kemudian, kalau tata ruang yang menyangkut kawasan hutan, siapa? Yang Manggalawana Bakti, Pak. Kementerian Kehutanan. Dia yang bisa menyatakan bahwa lahan ini bisa diberikan atau tidak. Kemudian, yang menyangkut masalah yang APL, areal penggunaan lain yang bukan kawasan hutan. Siapa itu? Kementerian ATR BPN, Pak. Yang menerbitkan sertifikat. Dan terakhir, Pak, dan ibu-ibu, yang menyangkut mengenai masalah tambang. Siapa yang mengatur? Ya Kementerian ISDM. Nah, ini kan adalah sesuatu, makanya saya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, di dalam setiap event, saya mengusulkan, Pak, agar Presiden membentuk satu badan yang langsung di bawah beliau, yang namanya adalah Badan Tata Ruang Nasional. Di mana badan inilah yang bertanggung jawab berkenaan dengan masalah tata ruang. Sehingga bisa
desain berkenaan dengan tata ruang itu betul-betul dipegang oleh satu institusi yang didasarkan pada suatu kenyataan. Bukan kita menyerahkan kepada kementerian-kementerian yang terkait. Jadi ada semacam sesuatu goodwill dari pemerintah di dalam rangka untuk itu. Untuk apa? Untuk biar tata ruang ini sehingga jelas bagaimana yang tentang masalah lingkungan ini. Yang mana yang kita pertahankan? Taman nasional mana yang harus kita pertahankan? Berapa persen hutan yang harus kita pertahankan di seluruh Indonesia ini? Yang tidak boleh diganggu-gugat, yang kita pelihara sampai anak cucu kita. Dan berapa yang boleh dimanfaatkan? Nah ini Pak Asikin yang belum kita peroleh. Jadi mohon maaf Pak Asikin, hanya itu yang saya bisa menjawab. Dan mudah-mudahan jawaban ini bisa disempurnakan oleh teman-teman yang lain. Berikut Mbak Melisa. Ya, saya setuju. Kita ini harus ada patron, Mbak. Tetapi sulit untuk menemukan orang yang kita anggap ideal. Yang mampu memberikan contoh yang baik. Yang mampu memberikan contoh yang benar. Tadi saya katakan demokrasi. Ada pandangan dari para filsuf. Ada pandangan dari para orang-orang pintar di negara kita yang menyatakan demokrasi ini riuh. Demokrasi ini repot. Demokrasi ini ribut. Karena apa? Karena spirit demokrasi ini dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, semuanya merasa ingin demokrasi. Tetapi di sisi lain, kondisi kita, nah ini saya nggak tahu, apakah ini terkait dengan SDM kah? Apakah ini terkait juga dengan belum tercapainya alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana salah satu poinnya mencerdaskan kehidupan bangsa? Mohon maaf Mbak Melisa, memang tidak bisa apple to apple kita compare dengan negara-negara maju. Mohon maaf sekali lagi. Kita bisa patuh tentang kehidupan di negara-negara lain. Contoh, nggak usah jauh-jauh, kita nggak ke Eropa, kita ke Singapura aja. Kita takut buang sampah. Kemudian saya ingat ada teman saya di Jepang. Dia keluar dari rumah makan biasa ngerokok. Dia pikir keluar dari rumah makan boleh ngerokok. Dia ngerokoklah di depan rumah makan itu. Ditangkap. Karena memang ada aturan tidak boleh merokok. Terkecuali kalau dia berada di bilik yang boleh merokok. Nah, jadi di situ terlihat bahwa kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum, kepatuhan terhadap masalah-masalah yang menyangkut adat, istiadat, kesantunan di satu sisi, ya menurut hemat saya, ya mohon maaf Mbak Melisa, sirna Mbak. Nah, kalau ditanya mulai dari mana, saya bingung Mbak jawabnya. Tapi akhirnya saya bilang ke istri dan anak-anak saya pakai istilah saya, udah deh kita mulai dari diri kita sendiri saja. Contoh saya bilang, misalnya cucu dia mau makan sesuatu, kemudian kertasnya dia buang, dia tidak boleh buang sembarangan, dia harus cari tempat sampah dan lain sebagainya. Dan kemudian bagaimana kalau ketemu dengan orang tua, harus salim dan lain sebagainya. Ya udah deh saya bilang, kita mulai dari diri kita aja dulu. Dan saya bilang kalau mulai dari diri kita, dan kemudian kalau ada saudara-saudara kita yang merasa masih belum, ya sudah, mudah-mudahan dengan melihat kita lebih baik, beliau-beliau itu berkenan untuk mencontoh seperti apa yang kita lakukan. Karena rodo angel loh Mbak Melisa, rodo angel saya bilang. Kalau kita nanti ngomong ke orang lain, kamu ini begini. Karena saya kalau pakai telunjuk ya Mbak,
saya nunjuk Mbak Melisa salah, Mbak Melisa ini 3 telunjuk saya itu menunjuk ke saya loh Mbak. Jadi sedih saya menunjuk Mbak Melisa dengan 1 jari, tapi 3 jarinya menunjuk saya. Artinya apa Mbak? Lihat mukamu dulu, lihat tingkah lakumu dulu, lihat sopan santunmu dulu, baru kamu boleh bilang, Mbak Melisa, kamu mesti begini. Jadi nyuwun sewu Mbak Melisa, rodo wedi ya Mbak. Agak takut deh. Mbak Melisa pasti bingung nih kok orang Dayak bisa bahasa Jawa. Itu ya, itu yang saya bisa. Jadi ya kita sing sabar lah Mbak. Kita mulai dari diri kita dan kemudian kita lingkungan kita perbaiki, terutama lingkungan terdekat kita. Dan kemudian kita harapkan apa yang kita terjadi itu bisa dilihat oleh tetangga kiri kanan kita, depan belakang kita, dan kemudian itu menjadi kebiasaan di lingkungan kita. Pak Algons, terima kasih banyak Pak Algons. Jadi ya memang betul, tentu pertanyaannya Pak Algons bagaimana sikap kita tentang masa depan dari masalah yang menyangkut lingkungan ini. Nah, saya rasa kembali seperti tadi, kita sebagai orang-orang yang diberikan diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kesempatan oleh waktu untuk bisa menyampaikan, ya kita berbuat, Pak Algons. Jadi kita seperti tadi saya sampaikan, kalau kayak saya, ya saya selalu katakan, ayo kita sama-sama. Karena apa? Karena kondisi ke depan ini bukan sesuatu yang mudah. Dan kemudian peningkat teknologi dan sekarang ini kan membuat kita menjadi, kalau saya berpikir lebih mudah ya Pak Algons. Karena kalau kita misalnya Pak Algons berada di Kalimantan Barat, kemudian Pak Algons berada di Kalimantan Timur, atau Pak Algons berada di Kalimantan Tengah misalnya. Kalau Pak Algons melihat ada suatu kebijakan atau sesuatu yang kita anggap melanggar lingkungan, ya sudah difoto aja Pak Algons. Difoto, kemudian itu kan no viral, no justice katanya. Jadi ya udah, sekarang ini kan dengan teknologi, ayo kita sama-sama. Tetapi itu ada 3 hal yang saya selalu ingatkan. Kalau kita melakukan sesuatu, harus ada berdasarkan data, berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, kalau kita mau memviralkan sesuatu yang ada di daerah, ya pegang 3 itu. Jadi data harus konkret, dan kemudian fakta harus valid, dan kemudian aturan hukum. Nah, kalau kita data dan aturan, data, fakta, dan hukum ini sudah kita pegang, dan kemudian tentu kemanapun orang akan sulit untuk membantah itu, karena itu adalah yang terjadi sesuai dengan kenyataan. Tadi Pak Algons menceritakan berkenaan dengan masalah yang di Kutai Barat, di Kalimantan Timur, ya itu suatu sikap yang menurut saya sangat menyedihkan. Dan ini kita harapkan tidak terjadi lagi di negara kita yang kita cintai ini. Makanya Pak Algons, saya sekarang lagi memperjuangkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Karena salah satunya di situ adalah terkait dengan masalah perlindungan, terkait dengan masalah pemberdayaan, terkait dengan masalah bahwa masyarakat adat ini jangan dianggap sebagai penghambat terhadap terjadinya pembangunan, tapi masyarakat adat ini adalah sebagai orang yang bertanggung jawab, yang kita anggap memahami betul tentang kearifan lokal. Itu yang saya bisa jawab, Mbak Dias. Matur nuwun, Mbak Dias. Jadi apa yang bisa kita lakukan, poinnya ya Mbak? Saya rasa cukup tadi ya Mbak ya. Jadi Mbak Dias, saya tuh nggak berani ngomong banyak loh Mbak. Karena takut kalau saya nunjuk Mbak Dias tuh dengan 1 jari, 3 jarinya ke saya. Jadi, tapi yang penting satu Mbak. Yang penting satu adalah, ayo kita lakukan sesuai dengan talenta kita masing-masing Mbak. Mbak Dias misalnya menekuni sesuatu, please
do your best, Mbak. Lakukan dengan baik, dengan yang terbaik dari apa yang Mbak Dias anggap itulah yang penting, itulah yang baik. Jadi kita bagaimanapun problema yang kita hadapi hari ini mungkin tidak akan sebesar yang akan datang, Mbak. Mungkin yang akan datang ini jauh lebih ruwet, jauh lebih rumit, jauh lebih complicated dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Nah, apa yang harus kita lakukan, Mbak Dias? Wes, Mbak, kita tekun dengan agama kita. Kita ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan kita. Dan kemudian kita lakukan itu. Dan kemudian kita laksanakan ilmu kita sesuai dengan apa yang menjadi talenta kita. Dan kemudian selalu kita bersikap baik. Dan yang paling penting satu, karakter dan integritas ya, Mbak. Karena karakter dan integritas itu jati diri kita. Begitu ya, mohon maaf sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maksud hati ingin lama-lama, tapi apa daya? Kalau orang bilang apa daya, ada waktu pula yang membatasi kita. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih Pak Hera. Izin Bapak, kita dokumentasi Bapak. Oh ya, terima kasih. Bapak Ibu bisa hidupkan kamera dulu. Kita mau buat rilis. Kami hitung. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi. Slide terakhir. 1, 2. Cukup Bapak Ibu, terima kasih sekali Bapak Dr. Teras sudah menyempatkan untuk bisa memaparkan banyak hal kayak gitu, banyak pencerahan yang kita dapat. Banyak salam dari peserta bahkan yang bekerja dari luar negeri Bapak, sampai rela-rela mendengarkan materi yang berharga Ya, sekali. terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mohon maaf ya, maksud hati ingin berpanjang-panjang, tapi apa daya nih. Ya. Kapan lagi kita cari topik yang lebih ini lagi ya, lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hera. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak. Mohon pamit semuanya. Salam Salam. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Terima kasih sekali waktu dan berdiskusi yang sangat berharga. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya mohon izin sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Novel, terima kasih.